Shalom, selamat siang. Saya atas nama Stanley Lorenzo Tusala, NIM 25320063, Prodi PJKR. Di sini saya akan membahas tugas keempat, yaitu analisis pengambilan keputusan proaktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun lesson plan berbasis understanding by design atau disebut IBD. Pendahuluan, dalam pendidikan abad ke-21, guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pengambilan keputusan yang mampu merancang pembelajaran secara efektif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan melakukan pengambilan keputusan proaktif atau proactive decision making. Pengambilan keputusan proaktif menjadi sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran karena keputusan yang diambil guru akan mengaruhi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode penilaian, serta pengalaman belajar peserta didik secara keseluruhan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan understanding by design atau disebut UBD yang dikembangkan oleh Grant Wings dan Jay MC Tickhead. UBD menggunakan prinsip backward design, yaitu memulai perencanaan dari hasil belajar yang diharapkan, kemudian menentukan bukti penilaian, dan terakhir merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang pertama, konsep pengambilan keputusan proaktif. Definisi pengambilan keputusan proaktif. Secara umum, pengambilan keputusan proaktif adalah proses memilih tindakan atau strategi berdasarkan prediksi terhadap kebutuhan dan tantangan di masa depan sebelum masalah muncul. Berbeda dengan pengambilan keputusan reaktif yang dilakukan setelah masalah terjadi, keputusan proaktif dilakukan melalui perencanaan, antisipasi risiko, serta analisis berbagai kemungkinan yang dapat mengaruhi hasil pembelajaran. Menurut Herbert Asimon, pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan informasi yang tersedia dan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, Stephen Covey menjelaskan bahwa individu yang proaktif berfokus pada tindakan yang dapat dikendalikan dan berusaha menciptakan perubahan sebelum dipaksa oleh keadaan. Dalam konteks pendidikan, pengambilan keputusan proaktif berarti guru mampu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sejak awal, yang kedua memperkirakan hambatan pembelajaran, yang ketiga memilih strategi pembelajaran yang sesuai, serta yang keempat menyampaikan alternatif solusi sebelum masalah muncul. Pentingnya pengambilan keputusan proaktif dalam pembelajaran. Pengambilan keputusan proaktif memiliki beberapa manfaat dalam proses pembelajaran, antara lain yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang kedua mengurangi kemungkinan munculnya masalah selama pembelajaran, yang ketiga membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, yang keempat meningkatkan kualitas penilaian, yang kelima mendukung terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa guru yang menggunakan pendekatan proaktif cenderung memiliki kemampuan manajemen kelas dan kualitas pembelajaran yang lebih baik dibandingkan guru yang hanya merespon masalah setelah masalah tersebut muncul. Baik, yang kedua, indikator pengambilan keputusan proaktif. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, kepemimpinan, pendidikan, dan penelitian mengenai pembelajaran efektif, terdapat beberapa indikator utama pengambilan keputusan proaktif. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi tujuan secara jelas. Guru mampu menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang dicapai sebelum memilih metode pembelajaran. Indikator yang pertama,
menentukan capaian pembelajaran. Yang kedua, menetapkan indikator keberhasilan. Yang ketiga, menyelaraskan tujuan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kemampuan mengantisipasi permasalahan. Guru mampu memperkirakan hambatan yang mungkin terjadi selama pembelajaran. Contohnya, rendahnya motivasi belajar, keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan peserta didik, keterbatasan sarana dan prasarana. Guru kemudian menyiapkan solusi sebelum masalah tersebut terjadi. Yang ketiga, kemampuan menggunakan data dan bukti. Keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi, bukannya hanya institusi. Contoh, hasil asesmen di diagnostik, hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya, karakteristik peserta didik. Yang keempat, hasil pendidikan. Yang keempat, kemampuan mempertimbangkan alternatif. Guru mempertimbangkan beberapa strategi pembelajaran sebelum menentukan pilihan terbaik. Misalnya, yang pertama, memilih antara diskusi kelompok, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, menentukan jenis penilaian yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, kemampuan melakukan evaluasi dan perbaikan. Guru melakukan refleksi terhadap keputusan yang telah diambil dan melakukan revisi apabila diperlukan. Indikator yang pertama, melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, menganalisis hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, memperbaiki lesson plan untuk pembelajaran berikut. Tahap indikator pengambilan keputusan proaktif. Indikator menentukan tujuan, mengantisipasi masalah, menggunakan data, mempertimbangkan alternatif, evaluasi dan revisi. Bentuk perilaku, menetapkan capaian pembelajaran secara jelas, menyiapkan strategi alternatif, menggunakan hasil asesmen sebagai dasar keputusan, membandingkan beberapa metode pembelajaran, memperbaiki pembelajaran berdasarkan refleksi. Yang ketiga, operasionalisasi pengambilan keputusan proaktif dalam lesson plan berbasis UBD. Model UBD terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap yang pertama, tahap dessert result. Pada tahap ini guru menentukan hasil belajar yang diharapkan. Keputusan proaktif yang dilakukan guru antara lain menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan kompetensi yang relevan, memilih tujuan pembelajaran yang realistis dan terukur, menyesuaikan tujuan dengan kurikulum dan karakteristik peserta didik. Contohnya, apabila hasil asesmen diagnostik menunjukkan kemampuan awal peserta didik masih rendah, guru dapat menyederhanakan tujuan pembelajaran atau menambahkan materi penguatan. Tahap yang kedua, tahap asesmen evidence. Pada tahap ini guru menentukan bukti pencapaian tujuan pembelajaran. Keputusan proaktif yang dapat dilakukan antara lain memilih penilaian autentik, menyusun rubrik penilaian sejak awal, menyiapkan penilaian formatif dan sumatif, menentukan kriteria keberhasilan yang jelas. Contoh, jika tujuan pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir kritis, maka guru dapat memilih studi kasus atau proyek sebagai bentuk penilaian dibanding hanya menggunakan tes pilihan ganda. Tahap ketiga, tahap learning plan. Pada tahap ini guru menyusun kegiatan pembelajaran menggunakan kerangka Pareto atau where and what. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan sejak awal. Hook, guru menyiapkan aktivitas yang menarik perhatian peserta didik seperti video atau studi kasus. Rating and reviews, guru menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk memperbaiki hasil kerjanya. Evaluate, guru menggunakan refleksi dan penilaian diri untuk membantu peserta didik memonitor perkembangan belajarnya. Tailor, guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Organize, guru menyusun kegiatan pembelajaran secara sistematis.
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara aktif. Contoh implementasi dalam proyek based learning. Misalnya, guru akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek mengenai pengelolaan limbah lingkungan. Keputusan proaktif yang dapat dilakukan guru antara lain: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sejak awal. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan diperlakukan. Yang ketiga, memperkirakan hambatan selama pelaksanaan proyek. Yang keempat, menyusun jadwal kegiatan. Yang kelima, menyiapkan rubrik penilaian sebelum proyek dimulai. Yang keenam, menyiapkan alternatif kegiatan apabila terjadi kendala. Melalui langkah tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dalam efektif. Kesimpulan, pengambilan keputusan proaktif merupakan kemampuan untuk menentukan tindakan berdasarkan analisis kebutuhan, prediksi tantangan, dan pertimbangan berbagai alternatif sebelum masalah terjadi. Indikator pengambilan keputusan proaktif meliputi: yang pertama, kemampuan menentukan tujuan. Yang kedua, kemampuan mengantisipasi masalah. Yang ketiga, kemampuan menggunakan data sebagai dasar keputusan. Yang keempat, kemampuan mempertimbangkan berbagai alternatif. Yang kelima, kemampuan melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam lesson plan berbasis understanding by design, pengambilan keputusan proaktif dapat diterapkan pada tahap penentuan tujuan pembelajaran, penyusun penilaian, dan perencanaan pengalaman belajar. Dengan demikian, pengambilan keputusan proaktif dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran sekaligus membantu guru menciptakan pembelajaran yang